Maka ayo kita kembali kepada Allah, kita tobat. Ajengan ada di pondoknya mengajar dengan benar, para asatis mengabdi dengan benar, ya. Kemudian kita ini perbanyak istighfar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak akan mengadab suatu kaum. Kalau apa? Kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, inda dhahrihim, di sisi orang-orang. Dan Allah pun tidak akan menurunkan azabnya selama umat Islam ini beristighfar. Maka untuk menolak bala ini, cobaan dan sebagainya, ayo kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar di rumah, di majelis ilmu, kita baca ratib, kita baca apa? Manakib dan sebagainya untuk nolak ini Pak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Udah lapar belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kami cintai, pertama para sulalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini, para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang tercinta para ajengan, para kiai asatis. Di antaranya alhamdulillah kampung kita ini kedatangan para ulama yang begitu banyak. Saya nggak sebutkan satu persatu. Di antaranya ucapan terima kasih kepada Kiai Haji Zain Falah dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, amin. Kemudian yang sama-sama kita cintai DKM Masjid Al Barakah, dan juga para ajengan, para kiai asatis yang datang dari Jakarta, dari Bogor, dari Tangerang, dari kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi. Dan yang kami hormati, beda ya hormat ini, Bapak Lurah Cijulang, Bapak Jalal ada ya? Alhamdulillah. Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus Kampung Lembur Sawah, dan juga panitia sekalian, dan juga yang kami hormati tim kesehatan Pusat Dakwah Nurul Segaf yang sejak sore tadi sudah memberikan bantuannya kepada masyarakat, bantuan kesehatan. Bahkan semua yang hadir di tempat ini sudah di scanner Pak. 36 derajat up nggak bisa masuk tempat ini, tapi alhamdulillah semuanya lolos. Alhamdulillah. Dan juga bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah yang kami cintai, kita alhamdulillah ada di satu tempat, di satu majelis yang penuh keberkahan ini. Kita berkumpul tidak lain tidak bukan niat kita lidzikril habib, niat kita untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu dalam perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta akun ahab ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyamid dahrikum nafahat ala fatu'radu laha. Alhamdulillah, kita ada di satu perkumpulan lidzikrin Nabi, untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulama mengatakan tempat di mana di situ disebutkan Nabi, diadakan acara untuk Nabi, maka tempat itu disebut majlisnya majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulama mengatakan di mana tempat di situ diadakan acara Nabi, maka makanan yang dihidangkan adalah makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah setiap hari menurunkan karunia-Nya di muka bumi. Maka raihlah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala banyak turun di majalis zikir, banyak turun di majlis-majlis ta'lim, banyak turun di majlis-majlis maulid. Maka kita harapkan di tempat ini kita semua yang hadir mendapatkan karunia Allah Jalla Jalaluh. Amin. Alhamdulillah. Kalau tidak tahu tidak kenal, kalau tidak kenal tidak sayang, kalau tidak sayang tidak cinta. Betul tak? Maka saya perkenalkan diri. Mungkin sebagian warga ada yang belum kenal. Habib punten ajengan. Ajengan Masya Allah udah pada tahu ya. Kadang-kadang orang kampung Habib ya naon ya, malaikat apa-apa ya. Ada begitu. Nah jadi Al-Faqir, nama Al-Faqir adalah Habib Saleh bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muslim bin Ali bin Segaf. Dah segitu. Apal nggak Pak? Coba, apal nggak? Nih kalau saya terusin, kalau di buku nasab saya lihat, itu nasab saya nomor 38. Sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya satu anak di antara anak-anaknya, yaitu yang tadi disebutkan oleh MUI bahwa anaknya yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, bahkan 2 kali pernikahan di bumi dan di langit. Dari Siti Fatimah lahir Al-Imamul Hasan, Al-Imamul Husain wal Muhsin. 3. Ya. Yang ketiga wafat masih sangat kecil. Ya. Al-Hasan, kakaknya yang pertama Al-Hasan ini lahir dan banyak keturunannya. Sampai Sayyidina Ali mengatakan kepada masyarakat di Madinah, jangan kalian nikahkan anak kalian dengan Hasan. Kenapa? Al-Hasan ini banyak istrinya. Ya, sampai bilang begitu. Kemudian daripada Sayyidina Hasan ini banyak keturunannya. Saya singkat saja, di antara keturunannya yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh. Betul Pak? Kalau Anda baca manakib jangan sambil merem. Lihat depannya itu tentang manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi jelas Tuan Syekh Abdul Qadir adalah dzurriyyah Nabi. Benar? Benar. Kemudian daripada Sayyidina Husain, keturunannya pun banyak. Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya, sampai Wali Songo yang pada abad ke-13 datang menyebarkan Islam di tanah Jawa hingga sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai Bogor, Sukabumi, Cianjur dan seterusnya. Jadi mereka adalah penyebar-penyebar agama di dunia ini.
Nah, mereka dikenal keturunan Sayyidina Husain ini dengan sebutan Habib ataupun Syarif ataupun Sayyid, yang mana artinya adalah mereka ini adalah para tuan-tuan, para guru-guru. Disebut Sayyid berarti man sadah ala qaumih, orang yang memiliki posisi di dalam suatu kaum. Maka alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini majelis zikran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak ada yang perlu kita khawatirkan, gak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Man khafallah khafa kulli syai'. Siapa yang takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada dia. Maka kita nggak usah takut dengan wabah penyakit, nggak usah takut dengan virus, nggak usah takut dengan segala macam. Yang penting takuti Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan kita ini ditakuti oleh semua daripada gangguan-gangguan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memiliki punya sifat yang sangat arif bijaksana. Bahwasanya Rasulullah punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah punya sifat welas asih, kasih sayang yang begitu tinggi kepada umatnya. Rasulullah sangat cinta kepada kita. Pernah Pak, satu saat di Jakarta ada seorang sayyid atau seorang habib. Dia hobi melukis. Kemudian satu saat dia bermimpi seorang wali minal auliyaillah. Ini dicondet kejadiannya. Mimpi seorang wali, walinya seorang habib juga. Apa kata wali dalam mimpinya? Ya fulan, besok pagi kamu akan kedatangan tamu. Tamu saya bakal bawa foto saya dan minta dilukis oleh kamu, maka kamu lukis. Dalam mimpinya begitu. Besok pagi datang satu orang yang gak dikenal bawa foto kecil minta dilukiskan. Wah, sama nih sama mimpi semalam tadi. Dilukiskan. Malam berikutnya setelah selesai daripada lukisan tersebut, mimpi wali lagi. Ya fulan, lukisan kamu ada salah dikit. Apa ya Habib salahnya? Itu apa namanya, lehya saya itu apa namanya, jenggot saya itu terlalu tipis. Jenggot saya yang sebetulnya lebih panjang. Masya Allah, foto salah aja tahu. Masya Allah, itu baru wali, itu baru kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang fotonya yang ada kekurangan sedikit. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW? Yang ingin saya katakan adalah hari ini Rasulullah tahu keadaan umat Islam. Hari ini Rasulullah tahu keadaan diri kita. Dan Rasulullah sangat welas asih, sangat sayang, sangat santun kepada umatnya. Gak ingin satu pun daripada umatnya masuk neraka. Maka Rasulullah punya gelar Syafi'ul Musyaffa', pemberi syafaat yang syafaatnya itu pasti diterima. Ada orang ingin memberikan bantuan, tapi bantuannya belum tentu diterima. Tapi Rasulullah adalah syafi', pemberi syafaat yang syafaatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita alhamdulillah Pak, dari keturunan-keturunan Nabi ini Pak, bermunculan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunculan apa? Kekasih-kekasih Allah, para wali minal awliyaillah, yang mana disebutkan laulahum bainal anami ladukdakatil jibalu lirtikabil khati'ah. Kalau bukan karena keadaan mereka, keadaan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala
yang merupakan mereka ini ahlul bait Nabi, merupakan paku-paku ini Pak, paku bumi, paku gunung, paku lautan, paku hutan dan sebagainya. Kalau bukan karena mereka, nih gunung-gunung udah meledak, betul-betul. Ini laut mungkin sudah tsunami Pak, kalau nggak ada pakunya. Hutan-hutan mungkin sudah kebakaran. Tapi karena apa ini kebakaran dan sebagainya? Balak segala macam turun. Lirtikabil khati'ah. Karena apa ya Allah? Sudah begitu banyak khati'ah, kesalahan daripada umat ini diperbuat. Pernah terjadi di zaman Allah muallif kitab Safinatun Najah, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Kita semua ini dari santri ajengan semua pasti hafal yang namanya atau pernah belajar kitab Safinah. Kemudian di situ beliau ini sahibul kitab Safinah, itu di kitab Safinah disebut Hadrami, ya, dari negeri Hadramut Yaman, ya. Itu pernah kejadian beliau ini sezaman dengan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kemudian pernah terjadi di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang wali minal auliyaillah, itu satu kejadian aneh. Seorang rentenir Bang apa tuh? Bang Emok. Di sini ada si Emok nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya? Ada? Hah? Haram. Bapak fatwa MUI, Emok halal apa haram? Hah? Halal haram? Haram tapi enak. Haram Bu, sabar dikit. Jangan dikit-dikit. Anak mau ke sekolah ngutang, beli pupuk nggak bisa ngutang. Ngutang nak si pernah ada kejadian rentenir di zaman sahibul Safinah ini mati, tapi sebelum mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aneh nggak? Rentenir dosa besar tapi mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu dakhalal jannah, pasti langsung masuk surga. Sekarang semua pengen surga enggak? Pengen mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak? Maka setiap majelis jangan lupa akhiri dengan talqin. Dengan talqin kalimat la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak di rumah kalau mau tidur baca yang banyak la ilaha illallah. Maksudnya kalau ibu mati subuh itu insya Allah jannah. Amin. Banyak ulang la ilaha illallah. Udah gitu jangan ngomong lagi, mah pacul di mana? Jangan. Udah akhir kalamnya la ilaha illallah. Mah utang itu kumaha? Jangan ngomong utang. Sare. Ya. Masya Allah. Kemudian jadi masalah besar di kota tersebut. Kok orang rentenir mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya dijawab oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kata beliau apaan? Saya tahu ketika saya bikin majlis ta'lim dan majlis zikir, rentenir tersebut hadir di majlis saya. Nah jadi bapak Ustadz punten, ya Ustadz punten, kita harus punya rahmah kepada alil asi, kepada ahli-ahli maksiat kita harus punya rahmah. Salah satu sifat takabur para ulama adalah ketika mereka menjauhin ahli-ahli maksiat, maka ahli maksiat akan tambah maksiat, betul. Tapi ketika mereka merangkul ahli maksiat, maka insya Allah maksiat itu berkurang dan insya Allah pada tobat, betul. Maka rahmat itu turun kata Al-Habib Hasan. Kemudian yang dapat rahmat itu ada dua, khos wal am.
rahmat khusus dan rahmat umum. Rahmat umum, warung dapat, tukang bakso yang ada di sini dapat, semuanya dapat, yang di rumah dapat. Kemudian rahmat khas apaan? Rahmat khas itu diampuni daripada dosa-dosa kita, diangkat daripada derajat-derajat kita. Maka ahli maksiat rentenir tersebut itu dapat rahmat yang khusus, yaitu bisa wafat dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Rentenir setelah pulang daripada majlis, dia menghadap kepada sahibul kitab Safinah, menghadap, ya Syekh, sahibul kitab Safinah ini seorang masyayikh, seorang tuan guru. Dia bukan habib tapi masyayikh, ya, orang alim, faqih. Ya Syekh, saya ini ahli maksiat, saya rentenir, saya pernah berbohong, saya pernah mengatur keuangan dengan salah kepada si fulan, datanya dikasih, kezaliman dikasih kepada sahibul kitab Safinah. Kemudian diatur sama Safinah, ini zalim kamu, uang kesana kembalikan, ini uang kamu, ini diatur dengan rinci. Setelah selesai tutup buku, dia pulang langsung mati. Tapi matinya mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli la ilaha illallah. Amin. Amin. Maka ayo kita kembali kepada Allah, kita tobat. Ajengan ada di pondoknya, mengajar dengan benar, para asatis mengabdi dengan benar, ya. Kemudian kita ini perbanyak istighfar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak akan mengazab suatu kaum. Kalau apa? Kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, inda dhahrihim, di sisi orang-orang. Dan Allah pun tidak akan menurunkan azabnya selama umat Islam ini beristighfar. Maka untuk menolak bala ini, cobaan dan sebagainya, ayo kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar di rumah, di majelis ilmu, kita baca ratib, kita baca apa? Manakib dan sebagainya untuk nolak ini Pak bala. Pernah terjadi di zaman Bani Israel, saya baca di satu kitab. Itu ada satu kota, ada di sana ulamanya itu ada 18.000. Ulamanya 18.000 satu kota, banyak nggak? Kemudian ilmu mereka, amal mereka itu seperti amalan para nabi. Alimnya, masya Allah, ya, alimnya, masya Allah, amal-amal akhlaknya, masya Allah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala timpakan bala di kota tersebut. Allah turunkan bala di tempat tersebut sebab satu, mereka rajin amar ma'ruf, takut nahi munkar. Betul-betul. Ayo sholat, ayo puasa, ayo ngaji, ya kan? Itu amar ma'ruf. Nahi munkar apaan? Jangan mabok, jangan pacaran, kawin boleh. Kemudian apaan lagi? Jangan selingkuh, jangan ini, jangan ini. Nah, ini kerjaan komisi fatwa ini kayaknya ini. Betul? Ya, masya Allah, PR di Sukabumi begitu banyak. Jadi sebab mereka ini yang 18.000 cuma amar ma'ruf, nggak mau nahi munkar, maka Allah ya ummul bala. Allah turunkan bala di tengah-tengah mereka. Namun kita ini alhamdulillah Pak, alhamdulillah, jika di kampung kita, di kota kita, di tempat kita ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji
wa maridin anta ahiduhu qad atahallah bil faraji. Tiap rumah, tiap kampung yang dimasuki Nabi Muhammad, maka kampung tersebut terang. Maksud terang di sini alhamdulillah bukan cuma terang zahiriyah, terang adanya lampu, tapi cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya keislaman, cahaya tauhid itu akan meningkat. Kalau masuk ke satu kampung, bahkan ulama mengatakan bukan cuma Nabi di sini maksudnya. Kalau keluarga Nabi ada di satu kampung, maka kampung itu akan terang daripada hatinya, daripada imannya, daripada akhlaknya, daripada ilmunya. Amin. Amin. Kemudian mereka ini siapa? Hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumil zuhuri mithla ma gajja'a fis sunani. Mereka ini hum amanul ardi fadzakiri. Mereka ini yang ngamanin nih, yang ngamanin bumi, yang ngamanin bumi daripada murka Allah Subhanahu wa taala, yang mengamankan daripada bala-bala dan cobaan-cobaan bagi ahli bumi. Hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri. Mereka itu diibaratkan bintang-bintang yang gemerlapan. Maka bagi ahli ilmu punten ajengan kiai, ya, jika kita belum mengerti tentang afdhaliyah daripada keluarga Nabi, judulnya apa? Ngaji deui, betul nggak? Buka kitab lagi. Karena setelah saya pelajari, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ada dua ayat. Ayat pertama surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ya Muhammad, katakanlah, katakan kepada siapa? Kepada umatmu. Siapa umatmu? Kita ini umat Nabi. Pak, Bu, kita umat Nabi bukan? Umat Rasulullah bukan? Kalau pengen diaku, hadir. Kadang-kadang umat Nabi, ulama bilang kalau dibacain maulid Nabi, ruhani Rasulullah hadir di tempat tersebut. Kalau maulid dibacakan, Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Kalau maulid lain dibacakan, ketika mahalil qiyam berdiri, jangan ada yang duduk, jangan ada yang ngopi, jangan ada yang ngerokok. Itu tambah. Kalau orang awam mungkin nggak tahu. Nah, maka hari ini sudah tahu, berdiri ngapain? Nyambut rohani, kedatangan rohani Nabi, Pak. Rasulullah hadir di kampung ini. Ngapain Rasulullah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bawa rahmat buat sekalian alam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, tidak hadir di tempat ini, kebagian daripada rahmat Allah. Amin. Kita kecipratan daripada rahmat Allah. Kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah hadir di tempat ini, Pak, saya tanya, kalau presiden hadir, kira-kira bupati ke bawah datang nggak? Datang. Ini jalanan sibuk, langsung rapi, 3 hari hot mic, betul nggak? Karena pejabat mau datang. Kenapa hari ini jalanan Rasulullah mau datang jalanan jelek? Karena pejabatnya belum cinta ke Rasulullah, betul? Betul? Jujur? Belum cinta. Belum cinta, Pak. Kalau dia cinta, datang. Minimal ingin dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah hadir, maka seluruh aulia hadir di tempat sini, betul enggak? Tuan Syekh hadir, Sahibur Ratib hadir, al-aulia hadir di tempat ini. Itu sudah kode etik. Kalau komandan datang, kopral ngumpul, betul enggak? Betul.
Makanya kita alhamdulillah ternyata kita ini orang-orang pilihan, Pak. Kita bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi masya Allah kita bisa hadir di tempat ini. Itu salah satu bukti kita ada mahabbah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertemuan, ya Allah, yaumun masyhudah, yaumun masyhud, walailah masyhudah. Ini hari, ya Allah, jangan mau hadir di satu majelis, Pak, kalau nggak jadi saksi nanti di akhirat. Kita hadir di majelis ini, Pak, ya Allah. Mungkin nanti kita waliyadzubillah punya masalah, problem di Siratul Mustaqim. Mungkin kita punya masalah, ya Allah, di mahsyar. Kata Imam Syafi'i, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Mati itu cuma ngelewatin sebuah pintu. Siapa yang sukses di satu pintu, yaitu di alam kubur, maka dia akan lebih mudah untuk ke sana. Tapi siapa yang sulit melewati alam kubur, jangan harap ke sana itu lebih mudah. Maka alhamdulillah saya pesan hari ini, ingat hari ini, kalau Bapak punya masalah di alam kubur, sebutkan tanggal dan hari dan waktu tempat ini. Insya Allah saya yakin, wa haqqul yakin lailah masyhudah, malam yang jadi saksi. Jangan mau hadir majelis taklim kalau nggak bisa nolong kita nanti di akhirat. Betul? Tapi majelisnya ya juga bukan majelis politik. Majelisnya juga bukan majelis abal-abal. Akhirnya dakocan. Iya. Kenapa? Majelis di mana yang turun rahmat adalah majelis di situ disebutkan Rasulullah. Majelis disebutkan daripada kekasih-kekasih Allah. Inda dzikri salihina tundil rahmah. Coba buka kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan inda dzikril apa? Inda dzikri salihina tundil rahmah. Ketika di majelis tersebut disebutkan para kekasih Allah, itu salah satu ciri majelis tersebut itu akan menurunkan rahmat. Wa indal dzikril fasiqina tundilul la'nah. Tapi ketika majelis-majelis disebutkan, oh pemiluan A, pemiluan B, artis A, artis B, punten Pak, rahmat tidak turun, tapi laknat yang turun. Betul atau betul? Laknat, waliyadzubillah. Ya, maka itu majelis juga itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Kemudian yang kedua, di dalam sirah, ya, di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, maaf tadi ayat, ya, ayat pertama tadi surat Asy-Syu'ara, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini bagi para ustadz, para ajengan, para kiai yang 2010 belum punya dalil tentang zuriat Nabi, ya, yang mau ngerot habis acara ini silakan rot Habib, rot, tolak secara keilmuan, tolak. Siapa yang berani tolak ayat Allah? Sok. Apa kata Allah? Ya Muhammad, katakanlah, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa kau jadi nabi tidak minta ganjaran, bayaran, upah dan sebagainya, namun perintahkan umatmu untuk cinta kepada ahli keluargamu sebagai bentuk rasa terima kasih umatmu kepada dirimu. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu cinta kita kepada keluarga Nabi, itu tandanya sudah syukur nikmat kepada Rasulullah. Kalau belum tahu, walaupun Anda ahli sholat, Anda belum syukur nikmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggak kira-kira? Jangan manggut-manggut, naon nggak tahu. Catet. Enak, ngerotnya enak nanti, ya kan? Kedua, ayat kedua, kayaknya nggak ada yang berani ngerot Quran ya, hah? Ngerot Quran nggak ada berani ya, menolak Quran. Ayat kedua surat, ya, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridillah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ini kalau kalian ngelihat ahlul bait Nabi, manusia sama kayak kita, tapi nggak sama. Mereka punya keturunan. Nggak ada datuk-datuk mereka ini yang nyembah berhala, nggak ada. Yang kafir nggak ada, karena nasabnya nyambung, terjaga. Nasab keluarga Nabi disebut as-silsilah az-zahabiyah, silsilah emas. Masya Allah ya, silsilah emas. Ada orang tuh ahli pengobatan nggak pakai amalan macam-macam, sebutin aja nasab keluarga Nabi sembuh, karena disebut silsilah emas. Apa artinya yuridillah? Sesungguhnya Allah bermaksud hendak mensucikan keluarga Nabi sesuci-sucinya. Kemudian Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan maksudnya adalah bahwa keluarga Rasulullah ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya. Maka orang yang sudah bersih sebelum wafat, maka dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat, 2 ayat. Kalau hadis sudah jelas. Ya, Imam Suyuti mengumpulkan 60 lebih daripada hadis tentang afdaliyah keluarga Nabi, kewajiban kita cinta kepada mereka. Bahkan siapa? Ibnu Taimiyah, ulama-ulama apa? Ulamanya daripada ulama Wahabi itu ta'zim wa takrim wa menganjurkan untuk mencintai keluarga Nabi. Saya tanya sekarang nih Muhammadiyah aliran mana ini? Bahasana kia imamna ruku makmumna sujud. Ngerti nggak kira-kira? Udah nggak ikut imam mereka. Kemudian Masya Allah, kita pun jangankan ya Allah ikutin, kita juga ya Allah, kita ini semua saya yakin yang hadir tempat ini kita punya mazhab Imam Syafi'i, betul enggak? Maka disebut Syafi'iyah, pengikut Syafi'i disebut Syafi'iyah. Kenal nggak dengan Imam Syafi'i? Kagak. Syafi'i saha. Makanya tolong sejarah digali. Ngaku Imam Syafi'i nggak cinta, malu, bohong. Itu tandanya nggak kenal sama imam madhabnya sendiri, betul nggak? Coba perhatikan Imam Syafi'i. Di dalam satu qaulnya saja, nggak usah banyak lah. Beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani andalah. Kafakum bil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ngerti nggak kira-kira? Manggut-manggut ngerti nggak nih? Kagak. Alhamdulillah nggak ngerti mau ngaji. Jangan nggak paham ngaji ente, salah itu, betul? Masya Allah. Imam Syafi'i katakan, wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian adalah wajib, bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, bukan haram. Kalau yang mengatakan sunnah berarti bertentangan dengan Imam Syafi'i. Fardun. Artinya kalau Anda laksanakan, Anda berpahala, Anda tinggalkan, Anda berdosa. Betul enggak? Kalau Anda cintai keluarga Nabi, Anda berpahala. Anda tidak cintai, Anda berdosa. Betul enggak? Sekarang yang cinta sama yang tidak, banyakan yang tidak. Masya Allah, sekarang gampang. Saya selalu lihat kalau ustadz kiainya cinta, insya Allah muridnya cinta, betul enggak? Tapi kalau ustadznya kagak, insya Allah kiainya kagak, betul? Gampang kok. Masya Allah, saya datang ke An-Nizam Pak, ke Buya Panjalu, ya, ulama Sukabumi. Masya Allah, saya lihat akhlaknya. Beliau duduk di karpet tebal,
busa tebal sekitar 5 cm di rumahnya. Saya datang, apa yang dilaksanakan? Dia turun duduk di karpet, saya duduk di busa. Nggak mau lebih tinggi 5 cm, nggak mau duduknya. Hadil adab, ini akhlak. Ini akhlak. Makanya alhamdulillah kita lihat daripada santri-santrinya, alumni-alumninya, semuanya pada cinta kepada keluarga Nabi. Yang sudah cinta kepada keluarga Nabi berarti dia ittiba kepada gurunya. Nah, bagi an-nizam yang belum cinta, belum ittiba, kalau kebuyayan nyambung, kumaha ke Kanjeng Rasul, betul dah? Betul dah? Agak mikir dikit nih ya, agak mikir dikit ya. Kalau kebuyayan nyambung, ke guru aja nggak nyambung, ke baginda Nabi nyambung nggak? Tidak, gitu aja jawab. Jadi alumni punten ngaji deui, ya. Masya Allah, kita lihat kan, mereka orang-orang berilmu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'min, tidak beriman sekali-kali kalian sebelum kalian cintai aku di atas cinta kalian kepada keluarga, kepada istri, kepada anak dan sebagainya, bahkan kepada segala manusia. Saya tanya, kita cinta Nabi enggak? Yang jawab dikit. Ini udahan ya? Terus apa udah nih? Terus sampai subuh kuat? Kuat. Saya enggak kuat. Ya, Rasulullah katakan, cintai aku lebih dari bini ente, lebih dari anak ente, lebih daripada semua manusia. Ini acara diadakan untuk meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi, betul enggak? Kalau anda punya duit nih di dompet, ada 100.000, ada 50.000, ada 20, ada 10, ada 5.000. Pas panitia Pak RT Isra Mi'raj Nabi, saya tanya, yang dikeluarin yang mana? Warna apa? Kira-kira warna apa aneh? Goceng. Betul nggak goceng? Mau goceng aku cinta Nabi Pak, kencing di Monas sudah naik. Ya Allah, ngaku cinta Nabi goceng. Pak, Ibu, warga Lembur Sawah, saya bukan nyinggung tapi nyindir. Yang merasa-merasalah. Maksudnya, ya Habib, kan saya belum punya ilmu. Insya Allah nanti maulid tahun depan, panjang umur, saya kali 100 ya Habib. Jadi 5.000 kali 100 jadi 500.000. Amin. Amin. Itu masih mending goceng. Kadang-kadang amplopnya kosong. Terus Pak, ayo nak, ayo Bu, cepetan rajapan. Kita kira emang nih cinta banget Nabi. Anak bawain, bangun tidur, jangan tidur dulu. Oh, kenapa? Hayang jomet. Saya kira cinta Nabi, cinta jomet. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, jadi tingkatkan mahabbah kita. Coba kalau ulang tahun anak, Masya Allah, apaan aja dibeliin, betul nggak Bu? Tuh apaan aja, topi apa tuh, topi kertas ya kan, lilin dibeliin, kue 3 tumpuk segala macam dibeliin. Lah maulid Nabi itu lebih afdal, kata Rasulullah, cintai aku lebih daripada cinta kalian kepada bini, kepada anak, kepada saudara dan kepada semua manusia. Nah, mudah-mudahan kita ini akan tambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara ciri orang yang cinta kepada Nabi, dia yaitu cinta kepada ulama. Yaitu cinta kepada ulama. Kita kalau nggak cinta kepada ulama, maaf, cinta kepada nabinya ditolak. Nggak cinta ulama, cinta kepada aulia ditolak. Nggak cinta kepada keluarga Nabi, punten kamu baca manaqib Tuan Syekh, ditolak. Masya Allah, ya ditolak, mardud, ditolak. Sebab kenapa? Ya Allah, itu habaib keluarga daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Makanya belajar sejarah.
cintai para ulama. Kalau sudah cinta ulama, kemudian cintai majelis-majelis ilmu. Kalau Anda jangan mengatakan cinta Nabi, ngaji ente. Ya kan, ngaji ente. Jadi cinta Nabi, cinta ulama, cinta majelis ilmu, dan cinta ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru cinta sesama. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi punya sifat rahmah sesama kaum muslimin, sesama kita ini. Nah, sekarang dunia ini lagi dilanda yang namanya Mr. Corona. Mr. Corona. Ya, itu angkos bilang apa? Kulurna, ya. Beda ya, ya. Jadi lagi wabah kuruna, ya, masya Allah. Takut nggak? Takut nggak? Yang benar. Takut nggak? Nggak takut. Alhamdulillah, kuat iman Anda. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu cuma orang-orang goblok yang takut. Orang nggak kuat iman yang takut, akidahnya nggak jelas. Kenapa? Ya kan di sana itu Jakarta pada mati modar. Modar. Tahu modar nggak, Bu? Modar, ya. Ya, punten. Ketika seorang bayi di perut ibunya 4 bulan, punten, tanggal mati, jam mati, entos aya, betul nggak? Lo ngapain takut mati gara-gara corona? Ya Allah, tanggal mati kita ini udah ada semua, betul. Cuma ada yang matinya sebab kesamber kereta, ada yang jatuh, ada yang tabrakan, ada yang kesenggol corona, gitu aja. Beda-beda, nggak sama. Kalau Allah belum katakan mati, nggak bisa. Mau virus corona, virus cacing, insya Allah nggak mati, betul? Betul. Tapi sebagai ikhtiar boleh-boleh aja, jaga kebersihan, ya. Kemudian tingkatkan ketakwaan, baca ratib, baca zikir, baca istighfar di rumah-rumah. Bukan nolak mati. Mati nggak bisa ditolak, tanggal nantos ayah masalahnya, ya. Jadi jangan takut lagi. Bahkan saya tanya ini, corona sama kiamat takut mana? Corona sama kiamat besar mana? Besar kiamat. Corona sama kiamat takut mana? Takut kiamat. Saya yakin nih kalau diumumkan oleh MUI, bapak-bapak, besok insya Allah terjadi kiamat, kira-kira masjid penuh nggak? Penuh. Musola penuh. Yang lagi ngobyek apa enggak? Tidak. Yang mikirin cangkul hilang mikirin enggak? Tidak. Semuanya penuh ke masjid, ambil Quran berebutan. Tarik-tarikan, tasbih diambil, zikir ya. Kata mama bilang, sare yuk, taya ya. Kiamat cenah. Masya Allah. Kira-kira kalau besok kiamat mikir sare nggak, Bu? Mikir utang nggak? Kagak. Masya Allah. Mikirin anak nggak? Kagak. Semuanya musola, ya Allah. Zikir semua orang, taubat, minta redho, semua istighfar, semua mau kiamat. Masya Allah. Karena kiamat itu memang menggerikan, menakutkan, wajar ditakuti. Tapi sebagai penutup, ini bisa kita ambil pelajaran. Ada seorang Arab Badui. Kalau bahasa kita di Sukabumi ini orang Jampang. Di dianya orang Jampang ya. Ya iya, kalau di bahasa Arab tuh Badui, Bu. Jadi ini orang-orang Badui semua nih. Badui ya. Orang Badui itu polos. A B B nggak pakai disimpan. Orang Badui ngomong asal ininya, nggak pakai disimpan di hati. Ya. Suatu saat Badui datang kepada baginda Nabi. Apa dia bilang? Wah, Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, katanya. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Waduh, berani nemennya. Ya Allah, ibaratnya kapan kiamat? Nantangin kapan kiamat, bayangin.
Kita takut nggak kiamat? Takut. Badui nggak takut. Jadi kalau antum jadi badui asli nggak boleh takut. Karena pernah ada badui yang nggak takut. Mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah tanya, karena aneh. Saya sejak dakwah 20 tahun lebih belum pernah punya murid nantangin kiamat. MUI tanya, belum pernah bikin fatwa tentang kiamat, betul nggak? MUI-nya takut juga masalahnya. Ya, terus ada badui datang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawab Nabi? Wa ma'adat laha. Wahai badui, apa yang kau persiapkan, yang kau persiapkan, kok pagi-pagi nantangin kiamat? Waduh. Ditanya lagi oleh baginda Nabi, badui menjawab, saya nggak punya persiapan apa-apa. Ya Nabi bingung, udah nantangin nggak punya apa-apaan. Masya Allah, saya nggak punya persiapan apa-apa, cuma ada cumanya. Apa itu cumanya? Saya cinta Allah, cinta Rasul. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Itu doang. Amalan saya cuma yang fardu-fardu, nggak banyak yang sunnah-sunnah. Cuma saya berkeyakinan saya akan selamat ketika betul-betul dengan sadek saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Masya Allah. Maka apa kata Rasulullah mendengar kepolosan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah katakan, al-mar'u ma'aman ahab. Wahai badui, maksudnya adalah, wahai badui, ketahuilah, seseorang bersama orang yang kau cintai. Kalau hari ini kau mengatakan dengan benar kau cinta Allah, cinta Rasul, maka ku jamin kau akan bersama aku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Ini judulnya orang jampang masuk surga. Nggak banyak amalan, cuma cinta doang, mahabbah doang. Kita kadang-kadang kan Masya Allah Pak, ya Masya Allah, kebanyakan amalan sampai pusing. Ini datang corona, kata guru amalin kulhu, ngaji ke sono palak, ke sana lagi anas, jadi nggak yakin, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, sudah cintai Allah, cintai Rasul, dan berbuat wakunu ma'as sadiqin. Bersamalah orang-orang yang sadek, orang-orang yang benar, sehingga sebagaimana badui katakan, apaan? Aku cinta Allah, cinta Rasul. Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama orang yang ia cintai. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang bakal dibangkitkan beserta orang yang ia cintai. Sayyidina Anas ibn Malik, ya, Sayyidina Anas ketika mendengar hadis ini langsung mengatakan, aku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman. Semoga saya dibangkitkan bersama mereka. Maka ayo, kalau memang kita cinta Allah, cinta Rasul, shadiq yang bener ngucapnya. Apa itu orang-orang shadiq? Mulut jeung hati jerarkan sami. Ya sama, bukan mulut ngomong A, hati B, arkan anggota tubuh C, itu kadzib, betul-betul. Itu lisan daripada orang-orang yang pembohong. Almar'u ma'aman ahab. Sekarang kita pikirkan, bahaya corona sama bahaya kiamat, lebih bahaya mana? Takut corona, takut kiamat. Takut kiamat, jadi corona kecil kan? Kiamat saja nggak usah takut. Kenapa? Selama Anda cinta Allah, cinta Rasul, kemudian cinta Allah, cinta Rasul, kita buktikan dengan ibadah. Cinta Allah, cinta Rasul, kita buktikan dengan cinta ulama. Cinta Allah, cinta Rasul, kita buktikan dengan cinta keluarga Nabi. Tenang. Pernah satu saat di Yaman, kakek saya Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf itu sezaman dengan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Waktu itu Al-Habib Alwi itu sudah tua. Al-Habib Hasan sebagai ulama itu masih muda. Tempat tinggalnya di luar kampung kota kakek saya.
Kemudian Al Habib Hasan lagi silaturahim, lagi dakwah ke kampung kakek saya. Kakek saya ulama. Kemudian orang-orang lagi pada ketakutan karena suka ada petir, udah apa segala macam, ya kan, di tanah Arab sana. Kemudian Habib Alwi kakek saya mengatakan, hal fikum Hasan bin Saleh? Apakah di kampung kita ini masih ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar? Kata orang kampung, iya Beb, Habib Hasan baru aja datang ke kampung kita. Kemudian Habib Alwi mengatakan, alhamdulillah kita bisa tidur tenang. Kenapa? Bala nggak akan turun kalau kekasih Allah ada di kampung kita. Bala nggak bakal turun kalau kekasih Allah ada di kampung kita. Bala nggak bakal turun kalau kita betul-betul cinta Nabi, cinta ulama, cinta keluarga Nabi Muhammad. Jangankan bala, kiamat pun insya Allah kita nggak takut. Amin. Almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang ia cintai. Kita insya Allah cinta Rasulullah akan bersama Rasulullah, cinta ulama akan bersama ulama, amin. Cinta aulia akan bersama para wali, amin. Cinta keluarga Nabi akan bersama mereka, amin. Dan tolong kepada Ustadz ajengan Kiai yang 2020 belum lempeng dah, belum lempeng, belum kenal Habib, ngaji lagi, diragukan itu. Diragukan kitabnya naon ya, lamun ngajinya sapinan tak ketemu, tapi kalau ngajinya lebih dalam lagi pasti ketemu walaupun sapina. Ngaji lagi, bertanya lagi, ya kan, malu sama orang Jampang. Kalau 2020 belum cinta ke keluarga Nabi, malu dong, ngajinya di mana ya, Masya Allah. Jadi tolong belajar lagi. Sampai pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mujtahid, ya, imam mujtahid daripada madhab Hambali. Beliau ini Imam Ahmad bin Hanbal ini datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq. Nih Imam Ja'far Shadiq ini cucunya Nabi, yang biasa ahli kemah tuh Fatihah tuh. Ila hadroh Imam Ja'far Shadiq itu incuna kanjeng, ya, incunya Nabi. Kemudian Imam Ja'far Shadiq ini di rumahnya ada tongkat Nabi. Dia yang memegang turun-temurun tongkat Nabi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau lagi rindu Nabi, dia datang, dia salam kepada cucunya Nabi, kemudian dia minta diperlihatkan tongkatnya Nabi, dikasih, diciumin. Tongkatnya Nabi diciumin karena rindu kepada Nabi. Kemudian Imam Ja'far Shadiq bilang, ya Imam, itu kan cuma kayu yang dipegang Nabi. Iya benar, tapi kan ini tongkat kanjeng. Iya benar. Imam, saya tanya secara keulamaan Anda, tongkat ini benda mati, betul? Benda mati sama benda hidup afdol mana? Afdol benda hidup. Kami ini ahlul bait Nabi, di darah kami ini ada darah Rasulullah. Kami ini bet'atun min Mustafa. Kami ini sekerat darah daging Nabi. Maka jujur jawab, tongkat Nabi sama incuk Nabi afdol mana? Kata Imam Ahmad, afdol incuknya. Langsung tongkat ditaruh, Imam Ja'far Shadiq dipeluk. Aduh, paham tak kira-kira? Insya Allah kita ketemu di episode berikutnya tahun depan. Lama banget ya, lama banget ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah doakan kami semua, warga Lembur Sawah, doakan semua ya. Mudah-mudahan kampung ini banyak dapat rahmat, amin. Bantu kita juga, kita mau bikin pondok pesantren di tempat ini. Kita ingin berbakti di tempat ini. Bagaimana tempat ini maju. Dan juga tadi Pak Lurah, Pak Camatnya deh, semua gunain dah tanda tangan ente, stempel ente gunain buat dukung dakwah Rasulullah. Punten, kalau udah turun laku nggak tanda tangannya? Kadang-kadang jangan udah turun, hayang ngaji dukung Habib, kemarin dukung, lagi itu tanda tangan laku dukung, lagi stempel laku dukung, lah stempel nggak laku mau dukung. Iya bisa sih pakai acis, ya kan? Kalau kemarin pakai stempel. Jadi punten ya pada eling ya,
pada eling ya semuanya gitu, RT RW-nya segala macam, dukung dengan cara, karena Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang rukuk sujud, bukan. Rukuk sujud bininya nggak makan, nggak bagus itu. Rukuk sujud tetangga berantem, nggak bagus. Apa itu yang khairun nas anfa'uhum linnas? Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang paling cakep, paling bagus siapa? Yang paling banyak bisa memberikan manfaat ke orang lain. Anda lurah, gunakan jabatan Anda plus acis Anda. Iya, masa sih stempel lagi. Habib waktu di Bogor itu, kalau butuh tanda tangan lurah apa segala macam, saya nggak pernah ke kelurahan, stempelnya yang datang. Stempelnya satu paket, RT RW lurah, diplastikin datang. Inilah sebagai dukungan kami, cekrek aja. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Anda pejabat, ayo gunakan jabatan Anda mumpung lagi jabat, betul nggak? Anda siapa? Anda agnia, Anda orang yang dikasih rezeki oleh Allah, gunakan kekayaan Anda mumpung lagi kaya. Gunain. Mikir dari tahun atuk ngasih makan bini sama anak, sampai kiamat, Masya Allah. Sampai kiamat ngasih makan bini sama anak. Ke agama Allah kapan? Ke dakwah kapan? Betul enggak? Bantu ustadz, kiai, ajengan, pondok pesantren, masjid, bantu biar harta Anda nih nggak dihisap. Masya Allah. Takbir katanya. Takbir. Sallu ala Muhammad. Ini yang bagus nih, kalau girohnya lagi naik kirim keropak nih. Insya Allah isinya gede-gede. Isinya cauk. Kulit cauk. Masya Allah. Jadi orang yang apa? Anfa'lin nas. Bermanfaat untuk orang banyak, inilah khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi khairun nas, amin. Dan mudah-mudahan kampung kita jadi baldah thayyibah, jadi kampung yang bagus. Wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di dunia ini beserta para ulama, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di akhirat pun kita berkumpul bersama mereka. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, yang ingin berkah obat corona, ini air Habib, air karomah. Cuma di dunia cuma ada dua, air Zam-Zam jeung air Sopi, cuma dua. Jadi kalau belum pergi haji, nah minum ini. Insya Allah khasiatnya sama, nolak balak ya. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Cari sendiri ada di mana itu ya, cari sendiri ya. Mudah-mudahan manfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.